Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka ibadah, menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Demikian pula mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan setelah menjalankan yang wajib-wajib, kita lanjutkan dengan amal-amal kebaikan. Di antara bentuk amalan yang paling afdal, amalan yang paling mulia di akhir zaman ini adalah duduk bermajlis menuntut ilmu agama Allah sebagai bentuk tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan saling memberikan wasiat untuk bersabar agar terlepas dari kerugian yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam surat Al-Asr. Bahkan para ulama menyebutkan mempelajari agama Islam adalah jihad, termasuk bentuk-bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat sedikitnya orang-orang yang mau mempelajari agama Allah dan mengamalkannya. Justru di akhir zaman seperti sekarang, kebanyakan manusia terlalaikan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan madarat, merusak agama seorang dan menjerumuskan seorang kepada perbuatan-perbuatan dosa. Yang itu semua tidak dilakukan oleh orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka duduk menghilangkan kesombongan yang ada pada diri masing-masing, karena mereka mengenal dan mengetahui bahwa keutamaan dan kemuliaan itu tergantung pada ketakwaan masing-masing. Maka kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Hanya yang membedakan kita adalah ketakwaan kita masing-masing. Dan sangat berat amalan seperti ini, sangat berat dilakukan kecuali mereka-mereka yang telah diberikan taufik dan dihilangkan keangkuhan pada dirinya, dihilangkan rasa kesombongan pada dirinya. Siapa yang mau duduk bercengkrama dengan orang yang tidak dikenal, dengan orang yang mungkin ekonominya di bawah darinya, kedudukannya di bawah darinya, pendidikannya di bawah darinya? Siapa yang mau duduk bersimpuh di lantai sementara memiliki kursi-kursi yang mulia? Tidak ada. Tidak ada yang mau duduk bersimpuh, terlebih duduknya adalah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka yang telah siap mengambil nasihat dan mengambil manfaat dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kita di malam hari ini, kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada hadis yang keempat, di mana dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang proses penciptaan janin di dalam perut ibunya, sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada setiap janin-janin yang telah berbentuk. Kemudian ditiupkanlah ruh kepada janin tersebut. Setelah ditiupkan ruh dan janin itu hidup, lalu dicatatlah 4 hal yang berkaitan pada takdir anak tersebut, yaitu dicatat rizkinya, dicatat pula ajalnya, kemudian dicatat amalannya, ditetapkan amalannya dan nasibnya, apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Setelah itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menjelaskan proses penciptaan janin dalam perut ibu dan telah dicatat padanya catatan-catatan takdir oleh malaikat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, beliau bersumpah setelah beliau menjelaskan proses penciptaan janin dan apa yang kita sebutkan, lalu beliau bersumpah menyebutkan bahwa kalimat setelahnya ini kalimat yang sangat penting. Beliau awali dengan sumpah, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia. Sesungguhnya salah seorang kalian itu, salah seorang kalian di sini bukan satu orang. Maknanya adalah ada dari kalian, ada dari manusia ini. Ya, la ya'malu bi'amali ahli jannah. Dia beramal dengan amalannya penduduk surga. Disebutkan dalam hadis lain, fima yabdu linnas. Dia melakukan amalan penduduk surga ini, beramal dengan amal yang baik, seperti amalannya penduduk surga melakukan kebaikan. Tapi yang dilihat oleh mata manusia saja, yang nampak amalannya amal kebaikan. Hatta hingga jarak antara dia dengan surga tidak ada lagi jarak kecuali 1 hasta. Ya, sudah sangat dekat. Maknanya ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah ajal dia, kematian dia sudah sangat dekat. Jadi dia dilihat oleh manusia itu orang yang baik, dermawan, rajin sholat, ya. Demikian pula orang yang murah senyum, baiklah, dan tidak ada masalah. Jadi panutan, public figure,
luar biasa. Sampai ajal dia itu sudah dekat, kata Nabi SAW. Karena yang menghalangi seseorang dengan surga itu apa? Dalam kehidupan dunia ini, yang menghalangi kita dengan surga atau neraka, kematian saja. Kalau orang sudah meninggal dunia, sudah dekat dia itu dengan surga, kalau dia orang yang baik. Jika dia orang yang durhaka, orang yang buruk, berarti sudah sangat dekat dengan neraka. Na'udzubillah. Sehingga makna di sini, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Hingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta lagi, yakni ajalnya sudah sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata catatan amalnya itu telah mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia tutup usianya dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Ini jenis orang yang pertama. Ada orang yang modelnya seperti ini. Secara zahir luar biasa. Ternyata di sisi Allah ahlun nar. Ya, orang yang buruk. Suatu hari di medan tempur di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang gagah berani. Dia ini jika maju ke barisan musuh bagaikan tombak yang menghancurkan apa yang ada di depannya. Porak-poranda itu barisan musuh itu. Sampai dia dijuluki sebagai kesatria. Bahkan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat kagum. Mereka memuji. Bahkan mereka mengatakan, ini fulan ini ya, mujahid. Orang yang mujahid, yang betul-betul berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Surga minim balasannya, surga. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa finnar. Dia di neraka itu tempatnya. Kagetlah para sahabat radhiyallahu anhu. Kok bisa? Orang sebegini hebatnya dalam pertempuran membela agama Allah masuk neraka, bagaimana ini? Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, itu datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang penasaran, yang merasa heran, mereka mengikuti. Sebagian mereka mengikuti. Mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Maka diikuti, dilihat. Na'udzubillah. Ternyata di akhir usia orang ini, artinya di akhir hayatnya, sebelum dia mati, dia terkena ya sabetan pedang dari musuh yang begitu banyak, yang mungkin tidak ada harapan lagi bagi dia untuk menjadi kesatria. Tangannya, kakinya. Dengan itu dia tidak sabar, karena tujuan dia berjihad, tujuan dia berperang bukan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia hanya ingin memamerkan kehebatannya. Maka tatkala dia tidak bisa lagi melakukan itu, dia pun putus asa. Dia menancapkan pedangnya, lalu matanya diarahkan ke langit, kemudian dia jatuhkan tubuhnya di atas pedang itu, menembus dadanya sampai di punggung. Bunuh diri. Ta'udzubillah. Maka sahabat yang menyaksikan ini, dia pun mengatakan, shadaqa Rasulullah. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar. Dia pun datang lalu bercerita kepada Rasul, sungguh benar ya Rasulullah apa yang kau katakan itu. Ternyata orang tadi bukan orang yang sabar. Dia hanya bangga terus jika dia menang.
Tapi ketika diuji, dia pun tidak sabar dan memberontak kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis orang yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi al-kitab, fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Ada pula salah seorang dari kalian, ya di antara manusia itu ada yang dia amalannya melakukan keburukan, sampai yang dilihat manusia ini orang buruk, ini orang jelek. Jangan ki berteman dengannya, jangan ki bergaul dengannya. Orang tidak bagus gitu, tidak ada pendidikannya, tidak ada apa-apanya, tidak ada rumahnya, tidak ada pekerjaannya, pokoknya jelek lah sudah. Ada tidak orang seperti itu? Banyak. Yang mungkin dianggap sebelah mata. Bahkan banyak aibnya, banyak dosa-dosa masa lalunya, yang itu sudah dicap oleh masyarakat. Mungkin dulu masa mudanya begini dan begitu, buruk di tengah masyarakat, sudah dianggap jelek. Sampai jarak antara dia, kata Nabi SAW, dengan neraka itu tinggal satu hasta lagi. Ajalnya sudah dekat. Fayasbiqu alaihil kitab. Dan ternyata catatan takdir itu mengatakan telah mendahuluinya bahwa dia termasuk dari penghuni surga. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Sebelum dia meninggal dunia, dia tutup dengan amalan-amalan ahlul jannah. Taubat, mengakui kesalahannya, berbuat kebaikan, menjalankan ketaatan, menjalankan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Luar biasa. Ya, benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan larangan-larangannya. Sampai pada akhirnya sebelum dia wafat, dia di atas kebaikan dan keikhlasan yang tinggi. Setelah itu jamaah rahimakumullah, fayadkhuluha. Dia pun akhirnya menjadi penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini akan kita terangkan hadis yang kita bacakan ini, sambungan dari hadis sebelumnya. Adanya sebagian dari manusia ini yang antara zahir dengan batinnya itu berbeda. Ya. Jadi maknanya itu bukan Allah Subhanahu wa taala menzalimi. Jangan dipahami demikian. Tidak mungkin ada orang baik, ikhlas ibadahnya, tulus dalam ibadah, sedekahnya ikhlas mengharap pahala Allah. Salatnya juga demikian, sesuai tuntunan Islam dan ikhlas. Banyak ibadah yang dia lakukan, banyak dia menolong orang dengan tulus tanpa pamrih sudah. Sampai mendekati ajalnya, justru Allah jadikan dia orang sesat. Tidak mungkin itu. Jamaah rahimakumullah, bukan seperti itu maksudnya hadis ini. Ya. Yang benar, mengapa orang tadi sudah lama dia melakukan kebaikan, justru di akhir hidupnya dia melakukan dosa-dosa yang membinasakan? Dijelaskan oleh para ulama, itu dikarenakan antara amalan yang nampak di hadapan manusia tidak sama dengan yang di dalam hatinya. Dari niatnya, ya, tujuan-tujuannya,
Barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama yang kita baca, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya saja seseorang itu akan mendapatkan bagian sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah, pasti dia akan dapat pahala dari Allah. Tapi jika niatnya untuk keuntungan mungkin harta atau keuntungan berupa kedudukan dan ujian, maka setidaknya itulah saja yang dia dapatkan. Kadang juga tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat, apalagi. Makanya seperti ini, ya, amalan dia sia-sia. Baik. Maka orang yang jenis pertama tadi itu, dia sudah susah payah melakukan, ya, kebaikan-kebaikan yang dilihat manusia. Baik. Namun ternyata di balik itu dia memiliki tujuan-tujuan yang buruk. Bukan untuk murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah supaya dikatakan dermawan. Menolong orang supaya dikatakan bagus sosialnya. Murah senyum supaya dibilang sombere. Ya, rajin ke masjid supaya dibilang ya alim, soleh, anak alim tawah. Baik. Bahkan ada yang membantu orang tuanya supaya dibilang anak berbakti ini. Setiap dia membantu dia posting. Guys, saya sekarang sama ibu saya, sama bapak saya. Iya, kalau ada kamera. Kalau tidak ada kamera, mungkin di apa itu orang tuanya. Ini anak-anak zaman sekarang. Hati-hati. Di situ jamaah rahimakumullah, di mana nilai ibadahnya? Yang seperti ini hukumannya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Dia akan diberi hukuman oleh Allah terlebih dahulu sebelum matinya. Dinampakkan kesesatannya. Sehingga jangan heran kalau banyak orang lamanya sudah memberikan bantuan, lamanya telah memberikan pertolongan, ya, membantu saudaranya kaum muslimin, tapi sebelum matinya justru banyak mengungkit. Saya itu yang begini, saya yang begitu. Ya. Setelah dia tidak jadi apa yang dia inginkan, akhirnya semua dikeluarkan. Saya tidak terima. Ya, ini semua saya dulu yang bikin. Padahal itu adalah salah satu sebab jamaah yang menghancurkan sedekah seseorang. Ia akan membatalkan pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian merusak sedekah-sedekah kalian dengan mengharap imbalan. Ya, kalau saya melakukan ini ada timbal baliknya. Baik. Ini tidak boleh. Timbal balik dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal adha. Jangan pula dirusak dengan adha, dengan gangguan. Secara bahasa adha artinya gangguan. Yang dimaksud adalah mengungkit-ungkit. Karena orang yang mengungkit pemberian, dia akan menyakiti orang yang diberi. Ya. Kasiannya itu orang yang sudah diberi itu. Dikasih motor. Contoh saja ya, kalau ada yang begitu, saya tidak tahu. Ada orang dikasih motor. Senang apa tidak? Senang sekali. Setiap ketemu sama yang beri, baik saya itu yang beri itu. Saya itu yang kasihkan itu. Selalu begitu. Kira-kira ini orang naik motor, tenang tidak hatinya. Dia akan menghindar
Ada tidak si anu di situ? Wah, cari jalan lain supaya tenang hatinya. Sudah diberikan, tapi seperti dikejar-kejar oleh debt collector. Ini jamaah rahimakumullah akan merusak sedekah seorang. Ya, jika itu dilakukan di akhir-akhir usia seseorang, kasihan sekali. Sudah 40 tahun membantu orang, dirusak semuanya. Iya. Sudah puluhan tahun dia berbakti kepada orang tuanya secara kasat mata, yang dilihat oleh manusia. Ternyata di akhirnya, naudzubillah. Oleh karena itu, hukuman yang paling mengerikan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan hamba itu tersesat dari jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah beramal dengan ilmu, ya, beramal dengan ilmu dan ikhlas dalam beramal. Itu dia. Kalau dia beramal pakai ilmu saja, oh tahu ini baik, dia lakukan, tapi tidak ikhlas, sesat. Ikhlas, tapi tidak benar, sesat juga. Maksudnya sesat gimana? Ada orang sholat misalnya maghrib 4 rakaat, ikhlas di Allahu Akbar, ikhlas di masjid lagi. Tapi 4 rakaat sengaja bilang tambah banyak pahalanya insyaallah ini. Orang-orang tadi sholat 3 rakaat, set 4. Dapat kira-kira itu Bapak Ibu sekalian? Tidak dapat. Sesat apa tidak? Sesat. Karena dia walaupun ikhlas tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi harus dua itu. Harus dua-duanya terpenuhi. Jenis yang kedua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sering terkalahkan dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya lebih kuat daripada imannya. Banyak anda orang seperti ini, banyak. Ya. Jangan tanya, apalagi zaman sekarang itu. Seorang muslim berdiam diri di kamar saja, tidak kemana-mana, godaannya, ya. Dia lihat HP-nya yang muncul, semua fitnah-fitnah muncul. Fitnah wanita, fitnah begini dan begitu, muncul semua. Mengarahkan seorang kepada perbuatan zina, mengarahkan seorang kepada setidaknya mendekati pada perzinahan, perjudian, pembunuhan, dan macam-macam. Ya, bahkan ghibah itu cukup dari kamar saja. Dulu itu mau ghibah, cari dulu teman-teman, di mana ini teman gosipku ini, ya, bikin dulu acara arisan, baru bisa ghibah. Ya apa enggak? Arisan dulu hari Senin, nah di situ baru bisa ghibah, gosip-gosip. Sekarang di kamar ada grupnya, ya, grup gosip misalnya. Naudzubillah, ghibah dosa besar, bisa dilakukan. Semuanya itu menjadi ujian sehingga seorang itu hawa nafsunya akan terus bergejolak. Nah, jenis yang kedua ini jamaah rahimakumullah adalah orang yang hawa nafsunya lebih dominan daripada iman. Namun dia memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang ikhlas. Kalau dia melakukan sesuatu, dia tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit dia lakukan. Lebih banyaknya dia jatuh dalam perbuatan dosa. Baik. Orang yang semacam ini dikenal oleh para ulama atau dinamai oleh para ulama sebagai usatul muwahhidin. Ahli maksiatnya orang yang bertauhid. Jadi orang yang bertauhid itu ada juga yang maksiat, gitu loh. Makanya jangan disalahkan agama Islamnya. Kadang ada orang melakukan maksiat bilang, itu Islam. Begitu tonji, katanya Islam itu begini, begitu, mengajarkan kasih sayang, tidak boleh melukai. Itu bukan Islamnya yang salah. Tapi ada dari kaum muslimin
yang memiliki iman yang bagus, iman yang kuat, dia mengamalkan juga. Ada yang lemah dan lebih melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan hawa nafsunya. Dia dikuasai dengan hawa nafsu. Ini personal. Sehingga tidak boleh dicela agamanya karena perbuatannya. Jamaah rahimakumullah. Orang yang seperti ini, ya, dengan tauhidnya dan keikhlasannya itu, dia pelaku dosa besar. Jika dia belum sempat bertaubat lalu meninggal dunia, maka posisi dia bahaya. Bisa disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dimasukkan surga. Karena dia muwahhid, orang yang bertauhid, orang yang Islam, iman, mukmin, pasti masuk surga. Tapi karena dosa-dosa besarnya ini, jamaah rahimakumullah, dia dalam posisi berbahaya. Bisa jadi dia disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, na'udzubillah. Tidak ada yang sanggup. Atau bisa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disiksa. Biasanya karena dia memiliki satu amalan yang besar yang sangat bermanfaat untuk banyak manusia. Lalu dia pun diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Berarti apa? Kita serahkan kepada Allah. Tidak bisa kita vonis. Misalnya ada orang selama hidupnya bikin susah terus misalnya. Ya. Baik. Dikenal tukang mabok dulunya. Dikenal misalnya. Ya. Orang yang kikir misalnya, pelit. Ya, macam-macam lah dikenalnya, tidak baik. Atau bahkan dia pernah melakukan dosa yang sangat besar, yang aib. Kemudian dia meninggal dunia. Maka tidak diperbolehkan, ini dalam prinsip Islam ya, tidak boleh seorang pun dari kita yang masih hidup mengatakan, "Ai masuk neraka itu." Pasti masuk neraka. Oh, tidak bisa. Ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Atau dia mengatakan tidak akan diampuni itu. Jamaah rahimakumullah. Percuma katanya. Percuma salatnya itu. Percuma puasanya itu. Percuma semuanya, tidak diampuni karena dia melakukan begini. Ya, hati-hati. Kalau dia hanya melakukan dosa besar, itu masih dalam kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah inginkan, maka diampuni. Jika Allah kehendaki pula, ya sudah, dia disiksa dulu. Seperti itu. Nah, orang yang mengatakan pasti tidak diampuni, ada ancamannya. Jadi suatu ketika ada kakak beradik, yang satu ini sudah dikasih tahu, dinasihati kakaknya, jangan kau melakukan permainan seperti ini dan seperti itu. Tapi adiknya ini memang hobinya. Ya, dia susah tinggalkan hobinya. Dia lakukan itu. Padahal itu dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang, tapi dia lakukan terus. Ya. Sampai suatu ketika ini kakaknya yang dikenal dengan orang yang saleh, dengan amalannya yang banyak itu, dia pun lupa diri. Lalu dia marah kepada adiknya, dia mengatakan, "La yaghfirukallahu abadan." Allah tidak akan mengampunimu selama-lamanya. Wallah, demi Allah katanya. Ya rahimakumullah. Maka Allah bersabda kepada Nabi, Allah berfirman kepada Nabi SAW, siapa itu ada seorang hamba. Ini Allah turunkan wahyunya, tapi tidak di dalam Al-Quran ya, dalam hadis qudsi. Siapa itu ada seseorang yang dia lancang terhadapku, dia mengatakan aku tidak akan mengampuni hambaku. Siapa itu? Masalah ampun mengampuni itu siapa? Milik Allah. Siapa dia berani lancang seperti itu? Beritahu dia, aku telah ampuni orang yang tadi. Aku telah ampuni orang yang tadi melakukan kesalahan-kesalahan itu, dan dia, aku murka kepadanya. Na'udzubillah. Jadi
Munculnya ucapan-ucapan seperti itu jamaah itu karena kesombongan. Karena dia merasa sudah soleh, sudah banyak amalnya. Kalau malam sholat malam, kalau siang berpuasa, tidak lupa sholat rawatibnya, apalagi sholat 5 waktunya. Tapi kalau keluar rumah, buka pintu, yang ada dalam hatinya, apa ini semua, tidur semua ini, ya tidak ada yang sholat malam ini semua kayaknya, semua orang rendah, dia aja satu-satunya yang paling hebat. Wah, ini jamaah rahimakumullah, ini berbahaya. Ini akan menjadikan dia justru mendapat laknat. Baik, sedangkan orang yang tadi itu, yang dia melakukan kesalahan, itu di bawah kehendak Allah. Tidak boleh kita memvonis. Lalu dia melakukan amal keburukan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ajalnya itu sudah dekat. Ajal sudah dekat. Di masa-masa itulah Allah tampakkan bahwa dia ini orang yang tulus, yang luar biasa ketulusannya. Ya, dia pun lebih dekat kepada Allah. Ya, dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akhirnya ditutup usianya dengan amal saleh. Inilah yang dinamakan husnul khatimah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hendaknya bersegera jamaah rahimakumullah. Bersegera untuk memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah agar kita mendapat husnul khatimah. Karena kita tidak ada yang tahu kapan kita wafat. Iya. Jangan ada yang berpemikiran begini. Oh, ternyata nanti di akhir-akhir usia, berarti kan nanti kalau sudah tua. Oh, salah itu. Ya. Kalau ada yang berpemikiran berarti kita beramal soleh nanti dekat-dekat kematian, berarti di usia-usia senja. Karena hadis ini menjelaskan demikian. Hadis ini sama sekali tidak menjelaskan seperti itu. Hadis ini menjelaskan bahwa ya ada orang yang dia melakukan banyak kesalahan tapi dia bersegera untuk bertaubat di akhir ajalnya. Baik, sehingga sebelum dia meninggal dunia, mau dia masih muda atau sudah tua, ya, itu masuk dalam hadis ini. Karena tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu satu jiwa pun apa yang akan dia lakukan besok hari. Dan tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia dan kapan. Sehingga bersegera, ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah bersegera dalam bertaubat dan memperbaiki diri kita. Kalau ada masih usia yang Allah berikan, itu kesempatan. Ya. Kalau kita yang sudah usia 60, sudah tidak ada lagi uzur untuk banyak-banyak lalai. Karena usia 60 itu Rasulullah SAW usianya 63 sudah meninggal. Jadi usia 60 ini pokoknya fokus untuk memperbaiki diri. Lalu dia melihat amalan yang sebelumnya. Dulu saya banyak tidak amalanku yang baik. Dia lihat, dia hitung. Ternyata yang baik lebih banyak menurut saya daripada yang buruk. Maka banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, saya dari umur balik, umur 14 tahun sudah sholat 5 waktu terus. Misalnya. Sampai sekarang, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah dan bersyukur. Syukuri itu dan lanjutkan. Jika dia melihat, banyaknya dulu saya tinggalkan sholat. Baru-baru ini 2 tahun ini saya sholat. Umurnya sudah 60. Banyak-banyak istighfar. Ya, karena banyak sekali hak Allah yang belum dia berikan. Disitulah dia menyesal. Dengan penyesalan ini jamaah rahimakumullah, Allah hapus semuanya dosa-dosa itu. Allah hapus. Allah gantikan dosanya, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Karena usianya masih diberikan, ya walaupun setahun masih ada usianya, 2 tahun, 3 tahun, itu sangat berharga.
sangat berharga. Orang-orang yang sudah meninggal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka minta dikembalikan walaupun satu kali saja, ya Allah. Ya, satu kali saja, ya Allah, kembalikan mak. Saya akan bersedekah, saya akan sholat, saya akan jadi orang soleh, kembalikan. Walaupun sesaat. Kita masih diberi usia. Yang kita ambil faidahnya dalam hadis ini, mari kita bersegera. Faidah yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pentingnya ikhlas. Ikhlas itu pondasi. Ya. Sehebat apapun amalan kita, apalagi yang banyak disaksikan oleh manusia, ini rawan. Sedekah, tidak mau sedekah kalau tidak banyak orang. Itu kan rawan. Amalan-amalan yang nampak itu sangat rawan daripada riya dan sum'ah. Disitulah pentingnya kita tingkatkan ikhlas dalam amal kita. Ya. Apalagi seperti ulama yang mereka itu dikenal di mana-mana, mereka itu orang yang paling banyak menangis. Karena apa? Jangan sampai ketenaran mereka, keilmuan mereka, pujian-pujian manusia yang datang itu sudah menjadi apa? Balasan di dunia saja. Itu yang mereka takutkan. Ya. Sehingga keikhlasan itu menjadi pondasi yang sangat penting. Dan itulah jamaah rahimakumullah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia, demikian pula akhirah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sepantasnya untuk kita pegang, jadikan pedoman dan kita ingat selalu. Bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang punya kesempatan untuk beli bukunya, terjemahannya banyak. Namanya Arba'in An-Nawawiyah. Baca itu, kalau bisa kita hafal-hafal sedikit. Kalau kita banyak masalah, baca ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah tiada. Dan kita mengambil nasihat-nasihat dari baginda Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jamaah yang bisa kita baca dan kita jelaskan pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk hadis yang kelima di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.